gereja tidak dimiliki oleh siapa. Tidak ada seseorang berhak menjadi kepala gereja hanya karena dia mempunyai pengetahuan lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada satu orang berhak menjadi kepala gereja hanya karena dia mempunyai kuasa lebih besar daripada yang lain. Tidak ada satu orang berhak menjadi kepala gereja hanya karena dia mempunyai uang lebih banyak daripada yang lain. Tidak ada satu orang berhak menjadi kepala gereja karena dia mempunyai umur pengalaman lebih besar daripada yang lain. Gereja hanya ada satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu sebab di antara kita, jikalau ada orang yang mempunyai keunggulan, begitu berbakat, begitu berpengalaman, biarlah kita menghargai dia sebagai saudara kita yang lebih tua di dalam kerohanian saja. Jikalau di tengah-tengah kita ada orang yang mempunyai uang lebih banyak dari yang lain, biar kita melihat dia sebagai orang yang sebagai juru kunci yang Tuhan serahkan uang lebih banyak, supaya dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan saja. Jika ada orang yang lebih pandai berkhotbah, misalnya pendeta-pendeta yang ada di sini, biarlah engkau menganggap dia sebagai orang yang ditugaskan Tuhan untuk menyampaikan dengan setia firman yang sudah diwahyukan di dalam kitab suci. Jika adalah orang mempunyai cinta kasih, mempunyai iman, mempunyai kerohanian yang lebih kuat dan lebih besar dari orang lain, biarlah kita melihat dia sebagai mereka yang diberikan bakat-bakat untuk melayani orang yang lain. Saudara-saudara, konsep-konsep yang penting ini kalau hilang dari gereja, gereja mulai roboh dari dalam, bukan dari luar. Biarlah di dalam gereja, takhta itu bukan didiri oleh emas, takhta bukan didiri oleh uang, takhta bukan didirikan oleh pengertian manusia, takhta itu didirikan oleh keadilan, kejujuran, dan cinta kasih dari Tuhan Allah. Amin. Saudara-saudara, di dalam Mazmur dengan jelas mengatakan, engkau mendirikan takhtamu dengan keadilan dan kesamarataan. Nah, saudara-saudara, keadaan yang adil itu merupakan sifat ilahi yang begitu pokok dan begitu fundamental. Keadilan Tuhan yang tidak memandang bulu menjadikan dia berada di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara sekalian, jikalau kursi yang dibikin dari kayu yang terbaik, tetapi kakinya kurang sama panjangnya, kursi itu tidak menjamin engkau bisa duduk dengan aman dan nyaman. Jikalau meja itu didirikan dengan ukiran yang terindah, dengan craftsmanship yang terbaik, tapi didirikan di atas kaki yang tidak sama panjangnya, meja itu tidak bisa menjadi fondasi untuk menaruh apapun di atasnya. Saudara-saudara, apalagi Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan yang adil. Itu sebab di hadapan Tuhan tidak ada satu orang dianggap lebih tinggi daripada yang lain karena dia lebih kaya. Tidak ada satu orang dianggap lebih tinggi dari yang lain karena dia lebih berbakat. Tidak ada seseorang dianggap lebih tinggi dari yang lain karena dia lebih mempunyai pengalaman rohani. Saudara-saudara sekalian, di hadapan Tuhan, semua yang dimiliki oleh manusia hanya adalah karena anugerah Tuhan. Jika itu adalah anugerah Tuhan, sebagaimana berpuluh-puluh kali dari mimbar ini saya berkata kepada saudara, anugerah dibubuhi dengan perasaan tanggung jawab. Di dalam kita menerima segala sesuatu sebagai anugerah, di situ tersimpan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Di mana kita menerima bakat, di sana kita menerima segala sesuatu tanggung jawab yang harus hitung kira-kira dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tidak ada anugerah yang diberikan tanpa dituntut perasaan tanggung jawab dan relasi yang sejati kita dengan Tuhan. Kita menerima segala sesuatu, kita diberikan, dipinjamkan, dan itu akan ditagih dan akan dihitung menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Jikalau saya mempunyai kesehatan, kesehatan itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk berzinakah? Dipakai untuk merampokah? Dipakai untuk berkelahikah? Dipakai untuk berbuat segala kejahatankah? Saudara-saudara, segala perbuatan-perbuatan kejahatan memerlukan kekuatan kesehatan yang cukup. Namun demikian, saudara-saudara, orang yang melakukan kejahatan dengan memakai kesehatan
yang Tuhan berikan kepada dia adalah pencuri anugerah Tuhan. Saudara mengerti? Biar orang Kristen mempunyai konsep yang berbeda dengan semua yang bukan Kristen. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita harus berdiri di hadapan dia. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita, kita pakainya bagaimana? Bagaimana kita memakai uang? Bagaimana kita memakai kesehatan? Bagaimana kita memakai waktu? Bagaimana kita memakai anugerah, bakat, talenta, dan segala sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita. Biar kita berkata kepada Tuhan, aku serahkan kembali kepadamu. Karena aku adalah korban hidup, yang hidup untuk memuliakan Engkau. Hidup untuk menjadi faedah bagi orang lain.